Rayu, rayu, rayu. Siang hari ini kita akan membuat narasi dan gambaran cerita tentang sebuah mahakarya seorang empu di Indonesia. Sebuah pusaka dengan dapur sempaner, dengan pamor sodo sakler. Keris ini tidak hanya indah, tapi juga mempunyai makna, mempunyai maksud dan tujuan dalam pembuatan, mempunyai filosofi, penggambaran apa yang harus dilakukan oleh pemilik keris ini, sehingga menghasilkan tujuan dan keinginan si pemesan. Keris dengan dapur sempaner, dengan pamor sodo sakler. Sempaner sendiri menggambarkan ucapan, tingkah laku, dan gaya hidup, atau gimana seharusnya orang bertutur kata dan menjalani. Sempaner ini mempunyai pamor sodo sakler, di mana arti dan tujuan sodo sakler adalah menjalani hidup yang teguh, tetap lurus, dan selalu berpikiran jauh ke depan, berpikiran untuk selalu maju sampai mendapatkan pucuk jaya, pucuk tertinggi dari kehidupan. Kelebihan dari keris ini tidak hanya pamornya yang bagus, tapi juga mempunyai kembang kacang yang bungkem, sehingga pemiliknya jika berbicara, orang akan selalu terdiam dan mendengarkan. Menjadi pemimpin yang tidak dapat dibantah, tidak bisa disangkal oleh para bawahannya. Gonjonya juga terdapat pamor mas kumambang, atau orang sebagian mengatakan pamor kendit, garis lurus yang memutari gonjo keris tersebut. Artinya dia tidak hanya wibawa di antara kalangannya, dia juga mampu mengikat, mampu merangkul para bawahan, anak buah, dan orang-orang di sekitarnya. Keris ini juga mempunyai besi yang bagus, tempaan yang padat, dan tatanan pamor yang rapi. Kelihatannya sederhana, tapi pamor ini benar-benar sulit dibuat, karena harus mengepaskan pamor di tengah keris, membentuk satu buah garis dari ujung peksi sampai ujung bilah. Empu yang mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, membuat pemiliknya menjalin kehidupan secara tegas dan selalu berpedoman kepada jalan yang lurus, jalan ke depan, jalan masa depan, memimpin dengan kebijaksanaan dan dapat merangkul semua golongan, semua bawahan, semua rekan-rekannya, agar dapat mewujudkan satu tujuan yang mulia. Keris ini zaman dulu banyak dipakai oleh kerabat kerajaan ataupun orang-orang dekat
ataupun yang menjabat di kerajaan-kerajaan. Bisa seorang senopati atau seorang tumenggung yang diperintahkan untuk merangkul, untuk mempunyai tujuan membabar sebuah daerah kekuasaan baru, ataupun menjalankan perintah untuk membuat kejayaan bagi kerajaan. Keris ini tidak hanya mempunyai fisik yang bagus, tapi angsarnya juga begitu kuat. Tidak hanya angsar, keris ini juga mempunyai isoteri yang begitu kuat. Tantingannya ringan, seloroknya jelas, auranya begitu menggetarkan bulu kuduk, menggetarkan rasa di hati bahwa keris ini mempunyai daya yang begitu kuat dan menyatu menjadi satu. Pemegang keris ini akan mempunyai wibawa yang tidak bisa dipungkiri begitu tinggi. Kata-katanya begitu mengena di hati, dan setiap perintahnya tidak dapat lagi untuk ditolak. Keris ini melambangkan keteguhan hati seorang bangsawan dalam memajukan tugas dan tanggung jawabnya, membesarkan, membuat nama baik kerajaannya menjadi lebih besar dan lebih bagus. Keris ini sangat dicocok untuk dipakai oleh para pemimpin daerah, para pemimpin-pemimpin di ibu kota, ataupun para senopati-senopati perang yang ditugaskan untuk membawa nama baik kerajaannya. Semoga keris ini cocok di tangan orang-orang tersebut yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk membesarkan nama dari sebuah daerah yang dipimpinnya ataupun sebuah usaha yang dikelolanya, agar menjadi lebih kuat, lebih menguasai, dan lebih semakin besar dan besar. Tidak akan runtuh oleh keadaan dan zaman. Keris ini juga membawa dampak kebijaksanaan dan ketegasan seseorang dalam mengambil langkah-langkah keputusan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.